Jadi penderitaan badani harus ingat ini kata-kata persamaan kata. Penderitaan secara fisik, penderitaan secara tubuh, penderitaan secara badan, penderitaan secara jasmani, penderitaan secara lahiriah. Itu persamaan kata dari badan. Nah, penderitaan yang dialami Yesus adalah penderitaan badani. Coba bayangkan. Pada waktu ia berdoa di Taman Getsemani malam itu, ia menjauhkan dirinya dari murid-muridnya. Ia berdoa pada sebuah batu. Ia bersujud. Ia berdoa. Di dalam doanya, Bapa, jika bisa jauhkanlah cawan ini daripadaku. Pada saat ia berdoa, ia mengeluarkan titik-titik darah keringatnya. Ya. Apa yang terjadi? Secara tubuh dia manusia. Dia akan mengalami penderitaan. Ia akan mengalami sakit yang luar biasa. Sampai keringat pun mengeluarkan titik darah. Keringat itu melambangkan bagaimana stresnya dia pada saat itu. Tetapi apa yang ia katakan? Tetapi kehendakmulah yang jadi. Jika boleh jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi kehendakmulah yang jadi. Bagaimana Yesus akan mengetahui penderitaannya? Karena dia berkuasa. Karena rohnya sendiri adalah roh Allah, sang pencipta. Hanya jasadnya sebagai manusia, hanya tubuhnya, hanya fisiknya, hanya lahiriahnya. Tetapi kekuasaan yang ada dalam dirinya adalah kekuasaan Allah. Dia sudah melihat apa yang akan terjadi dalam dirinya. Hal itu dikatakan kepada murid-muridnya berulang-ulang. Bahwa anak manusia akan mati. Dikuburkan. Mati, akan disalibkan. Tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pernyataan itu sebanyak 4 kali dikatakan oleh Yesus berulang-ulang. Adakah seorang manusia yang tahu akan kematiannya pakai apa? Adakah seorang manusia yang tahu saatnya ia akan mati? Tidak. Tidak ada seorang manusia. Hanya Yesus. Yesus tahu penderitaannya. Yesus tahu yang akan dia alami. Yesus tahu. Maka di dalam 1 Petrus tadi mengatakan supaya kita menderita secara badani seperti Yesus. Menyangkal hawa nafsu di dalam melayani Yesus. Artinya di dalam kehidupan kita menerima Yesus sebagai Tuhan itu ada resiko, ada tanggung jawab yang harus kita rasakan. Menderita secara badani. Lihat sekarang banyak satu fitnahan dengan iman kita sebagai orang percaya. Banyak satu penghinaan. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Yesus, coba kalian lihat bagaimana penderitaannya. Ia sanggup. Sebab di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga. Sebablah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Manusia suka dengan melakukan hal-hal yang demikian. Yang diinginkan Yesus menyangkal hawa nafsu. Yang seperti dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga.
Menahan diri dari keinginan duniawi. Pesta pora, mabuk-mabukan, cinta akan hal yang salah. Nah, seperti yang dikatakan Dapin begini, merokok. Merokok itu salah satu merusak badan. Bagaimana hidup kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Yang tercela itu menyangkal diri, menahan diri dari godaan duniawi. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus tidak ada melakukan sesuatu, satu pun tidak ada perbuatan tercela. Tetapi ia semua melakukan hal yang benar. Kebaikan, menolong orang, melakukan berbagai macam mujizat. Bahkan orang yang paling terhina sekalipun, orang yang tidak dihiraukan oleh saudara, sanak saudara, yang dibuang, kebiasaan bangsa Ibrani atau bangsa Israel pada waktu dulu, yang sudah menjadi satu tradisi. Orang yang terkena penyakit kusta, maka ia akan dibuang ke tengah hutan, dibangun pondok mahditan supaya tidak jangkit kepada orang lain. Sebab orang yang terkena kusta itu dianggap orang yang telah dikutuk Allah, orang yang berdosa. Itu anggapannya orang Israel atau orang Ibrani pada saat itu. Tetapi medis sekarang telah menemukan obat, sehingga jarang sekali kita melihat orang yang terkena penyakit kusta. Siapa yang pernah melihat orang yang penyakit kusta? Contohnya, ada koreng-koreng sedikit, terus tangannya kotong, kakinya kotong. Penyakit itu tidak terasa gatal, tapi memang terasa perih, sakit. Sehingga koreng ini semakin menyebar dan akhirnya membuat tangan kotong, kaki bisa segini, bisa ibu jari. Itu penyakit kusta. Ibu pernah melihat 2-3 kali di pasar orang tua. Nah, orang tua yang menderita penyakit kusta. Di zaman sekarang penyakit kusta itu bisa diobati. Asal mau ke dokter, asal rutin pasti sembuh. Tetapi di masa lampau, kebiasaan orang Israel menganggap itu adalah suatu hukuman atas dosa seseorang. Ia disingkirkan di dalam hutan, dibangun pondok rumah. Jadi zaman sekarang yang lebih menyakitkan adalah manusia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mau menderita badani, tidak mau menderita secara fisik, mau hidupnya pesta pora, senang-senang, menikmati yang enak-enak. Tetapi seorang selaku pengikut Yesus, ia mampu menyangkal hawa nafsu atau keinginan daging. Jadi bahasa hawa nafsu atau keinginan daging itu sama. Yang seharusnya ada pengendalian diri kita masing-masing. Kita kendalikan diri kita. Kita harus menyangkal diri dari perbuatan yang bercela, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yesus contoh, teladan bagi kita. Sebagai orang yang benar, yang melakukan kebenaran, tidak sedikit pun cacat celah semasa ia hidup selama 33 tahun di dalam dunia ini. Ia bukan mati, ia bangkit, ia hidup pada hari ketiga. Ia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi pembelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa sanggup menderita secara badani. Kita sebagai pengikut Kristus atau kata lain orang Kristen
Tidak semua merasakan yang enak-enak, tidak. Ada banyak penderitaan. Ada banyak kesusahan. Baik karena kamu sebagai orang percaya, karena kamu memiliki iman. Kalau di Indonesia dengan istilah di dunia ini agama Kristen, artinya pengikut Kristus, mengalami penderitaan itu banyak sekali. Ibu sendiri, apakah semua merasakan kebaikan? Tidak. Kadang dirimu dikucilkan, kadang dirimu diremehkan, kadang dirimu direndahkan, kadang dirimu dihina. Disitulah letak kesabaran kita menghadapi segala sesuatu itu. Letaknya adalah kesabaran. Sanggup mengalami penderitaan badani. Sanggup mengalami penderitaan fisik. Bahkan dari penderitaan fisik itu tadi, kadang-kadang bisa sampai bikin kita bisa stres, bisa mendapat emosi yang meluap-luap. Tetapi bagaimana menahan diri dari hal-hal yang seperti itu. Menahan diri dari amarah, dari perasaan yang meluap-luap yang dikatakan dengan istilah emosional. Menyangkal diri. Sebab Kristus juga mati dalam sebuah penghinaan. Yesus mengalami penderitaan badani. Masih tidak, kita masih jauh dari yang Yesus rasakan. Tetapi apa? Ia menang atas maut. Ia menang atas penderitaan itu. Dia hidup, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Pada hari yang ke-40, ia berada berulang-ulang kali menampakkan diri bagi murid-muridnya. Setelah itu pada hari yang ke-40 ia terangkat ke surga, yang disaksikan oleh murid-muridnya di atas bukit Zaitun. Teladan Yesus itulah yang harus kita teladani. Meskipun kita secara manusia tidak full seperti yang dirasakan oleh Yesus, tetapi setidaknya kita menyangkalkan diri, menyangkal fisik kita, badani kita, jasmani kita, lahiriah kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sanggup menderita, dihina sebagai orang Kristen dengan perkataan. Bahkan jika pada akhir zaman, jika pada masa-masa antikris kamu akan ditolak, apa yang kita lakukan? Kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Ingat, jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang berhak mengampuni kita, menghapuskan dosa kita. Dengan satu modal dasar, sanggup menderita badani, tetap percaya, tetap mengasihi sesama. Itulah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini, hari ini, yang terdapat dalam 1 Petrus pasal ke-4. Itu yang seperti yang sudah